Bayangkan, sebuah kasus pembunuhan yang membeku selama puluhan tahun. Bukti yang tertinggal sudah pudar, para saksi menghilang dan keluarga korban hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Namun, di balik kesunyian itu ada detektif, jaksa, dan ilmuwan forensik yang tidak pernah menyerah. Dengan ketekunan luar biasa dan bantuan teknologi DNA modern, misteri-misteri lama itu akhirnya mulai terungkap. Dalam video kali ini, kita akan menyelami 7 kisah nyata, 7 cold case paling terkenal di Amerika Serikat yang akhirnya berhasil dipecahkan. Setiap kasus menyimpan kisah penderitaan, perjuangan, dan harapan. Dan semuanya membuktikan satu hal, bahwa keadilan, walau datang terlambat, tetap akan menemukan jalannya. Tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan bagikan. Pada tanggal 26 Oktober 1970, Sacramento dikejutkan oleh pembunuhan brutal terhadap Nancy Benelak, seorang sekretaris pengadilan yang dikenal cerdas dan penuh semangat. Nancy ditemukan tewas di apartemennya, dan penyelidikan yang dilakukan oleh Sacramento County Sheriff's Office tidak pernah menemukan pelaku. Selama lebih dari 5 dekade, kasus ini membeku tanpa jawaban. Di tahun 2005, seorang detektif bernama Mickey Lynx memutuskan membuka kembali berkas tua itu. Ia yakin dengan teknologi DNA yang semakin maju, harapan masih ada. Setelah bertahun-tahun kerja forensik dan pencarian genetik, pada tahun 2021 misteri akhirnya terpecahkan. DNA di tempat kejadian cocok dengan milik Richard John Davis, tetangga Nancy sendiri. Ia diidentifikasikan melalui DNA kerabatnya yang tersimpan di database publik. Kasus ini diumumkan oleh jaksa Anne Mary Schubert, yang juga terkenal karena perannya dalam kasus Golden State Killer. Setelah 52 tahun, Nancy akhirnya mendapatkan keadilan. Meskipun pelakunya sudah lama meninggal, kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Di awal 1990-an, 2 pembunuhan sadis mengguncang kota Phoenix. Angela Brosso, seorang mahasiswi berusia 22 tahun, ditemukan tewas secara mengenaskan pada 8 November 1992. Setahun kemudian, Melanie Bernes, gadis 17 tahun, mengalami nasib yang sama di lokasi tak jauh dari tempat pertama. Polisi yakin kedua kasus itu berhubungan, namun tanpa bukti kuat, kasus pun menjadi dingin. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada 2015, tim Cold Case di bawah pimpinan Sersan Troy Hillman dari Phoenix Police Department menemukan petunjuk penting. DNA dari tempat kejadian akhirnya cocok dengan Brian Patrick Miller, seorang mekanik lokal dengan sejarah kekerasan. Proses hukum berjalan panjang. Rachel Mitchell menjatuhkan 2 hukuman mati dan tambahan 24 tahun penjara kepada Miller. Kasus ini menjadi contoh luar biasa tentang kerjasama lintas lembaga antara polisi, laboratorium forensik, dan jaksa, yang tidak pernah berhenti mencari kebenaran meskipun butuh lebih dari 2 dekade untuk menemukannya. Tanggal 7 Juli 1972 menjadi hari tragis bagi keluarga Phyllis Baylor, seorang ibu rumah tangga di Indiana. Tidak ada saksi, tidak ada tersangka, hanya sedikit bukti yang tersisa. Kalau di Indonesia ini mah udah ditutup. Kasus ini mengendap selama lebih dari 50 tahun tanpa titik terang. Namun, pada 2024 keajaiban sains dan dedikasi polisi membuka kembali pintu keadilan. Indiana State Police bekerja sama dengan firma Forensic Identif International di California menggunakan metode forensik genetic genealogy untuk menganalisis ulang DNA yang lama tersimpan. Hasilnya menunjukkan kecocokan dengan Fred Allen Lineman, seorang pria yang telah meninggal sejak 1985. Sersan Wes Rollader, juru bicara polisi Indiana, berkata dengan haru, teknologi DNA modern telah memberi suara bagi korban yang sudah lama terdiam. Kasus ini adalah bukti bahwa sains bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan keadilan. Pada 23 Oktober 1988, tubuh Anna Jean Kane, seorang wanita berusia 26 tahun, ditemukan di tepi jalan di Berks County, Pennsylvania. Kasus ini segera membingungkan polisi, terutama karena beberapa bulan kemudian mereka menerima surat anonim dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuhnya.
DNA dari surat itu disimpan, tapi teknologi waktu itu belum mampu menggunakannya. Lebih dari 3 dekade kemudian, pada 2022, kerjasama antara Pennsylvania State Police, Berks County District Attorney's Office, dan Paraben Nanolabs akhirnya membuahkan hasil. Melalui investigative genetic genealogy, DNA di surat anonim itu cocok dengan Scott Grimm, seorang pria yang meninggal alami pada tahun 2018. Meskipun pelaku tak lagi hidup, pengumuman resmi pada 18 Agustus 2022 membawa kelegaan bagi keluarga korban. Setelah 34 tahun, nama Anna Jean Kane akhirnya bisa diistirahatkan dengan damai. Musim dingin 1982 membawa tragedi di Clark County, Washington. Catherine Dawes, seorang wanita muda berusia 29 tahun, ditemukan tewas secara misterius. Meski polisi bekerja keras, kasus ini tidak pernah terpecahkan. 4 dekade kemudian, Clark County Sheriff's Office membentuk unit cold case baru yang terdiri dari detektif aktif, pensiunan jaksa, dan sukarelawan berpengalaman. Mereka menggunakan teknologi DNA modern untuk menganalisis bukti lama dan berupaya membangun kembali profil pelaku. Hingga tahun 2025, kasus ini masih aktif. Namun menurut laporan terbaru, para penyidik telah menemukan jejak genetik baru yang berpotensi membuka jalan menuju pelaku. Catherine Dawes mungkin belum mendapatkan keadilan penuh, tapi harapan belum padam. Setiap analisis DNA baru membawa mereka selangkah lebih dekat. Antara 1962 hingga 1964, kota Boston diteror oleh pembunuh berantai yang dijuluki The Boston Strangler. Sebanyak 13 wanita muda menjadi korban, semuanya dicekik dengan cara yang serupa. Polisi akhirnya menuduh seorang pria bernama Albert DeSalvo, tetapi bukti kuat tidak pernah ditemukan. Setelah DeSalvo tewas di penjara pada tahun 1973, kasus ini membeku dan menjadi misteri nasional. 50 tahun kemudian, pada tahun 2013, Boston Police Department bekerja sama dengan Massachusetts Crime Lab dan Bureau of Justice Assistance di bawah US Department of Justice dalam program DNA Solving Cold Cases. Mereka menggali kembali jenazah DeSalvo dan mengambil sampel DNA-nya. Hasilnya menegaskan bahwa DNA DeSalvo cocok dengan bukti yang ditemukan di tubuh korban terakhir, yaitu Mary Sullivan. Kebenaran akhirnya muncul. Kasus yang telah menghantui Boston selama setengah abad ini resmi terpecahkan, membuktikan bahwa keadilan, betapapun lamanya, tetap dapat ditemukan. John Wayne Gacy adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika. Ia dikenal sebagai The Killer Clown karena sering tampil sebagai badut dalam acara anak-anak. Sementara di balik topengnya, ia menyembunyikan sisi paling gelap dari jiwa manusia. Pada tahun 1978, polisi menemukan 33 mayat remaja laki-laki terkubur di bawah rumahnya di Illinois. Gacy ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1994. Namun, beberapa korban yang ditemukan tetap tidak teridentifikasi selama puluhan tahun, menjadikan kasus ini sebagian besar masih cold case. Baru pada tahun 2011, Illinois State Police bekerja sama dengan Chicago Police Department, National Missing and Unidentified Person Systems atau NAMAS, dan National Institute of Justice atau NIJ meluncurkan proyek besar untuk mengidentifikasi korban menggunakan DNA modern. Melalui analisis genetik dan rekonstruksi wajah digital, beberapa korban akhirnya berhasil diidentifikasi pada 2011 hingga 2017. Setelah puluhan tahun, keluarga para korban akhirnya bisa memberikan pemakaman yang layak. Sebuah penutupan emosional dari tragedi yang mengerikan. Dari Sacramento hingga Chicago, dari tahun 1960-an hingga era digital, semua kasus ini memiliki satu kesamaan, ketekunan. Detektif yang menolak menyerah, jaksa yang tidak pernah berhenti mencari, dan ilmuwan forensik yang bekerja dalam senyap di laboratorium. Semuanya bersatu demi satu tujuan, keadilan. Setiap kasus yang terpecahkan bukan hanya kemenangan bagi ilmu pengetahuan, tapi juga bagi kemanusiaan. Cold case bukan sekedar kisah pembunuhan yang dingin dan kelam, tetapi juga kisah harapan bahwa meskipun waktu terus berjalan, kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Untuk setiap korban yang pernah dilupakan,
dan setiap keluarga yang menunggu jawaban, inilah bukti bahwa ketekunan, sains, dan dedikasi masih bisa menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Karena di dunia penegakan hukum, satu prinsip selalu berlaku. Keadilan mungkin tertunda, tapi tidak akan pernah hilang.